Kali ini kita mau kupas tuntas sebuah ide besar. Kita bakal coba telusuri pola hubungan orang tua dan anak yang paling pertama, yang dimulai dari Nabi Adam. Gimana sih cetak biru keluarga pertama ini akhirnya membentuk kita semua? Kalau kita lihat zaman sekarang, banyak banget kan yang percaya kalau pernikahan itu ya intinya cuma satu, cinta romantis. Titik. Tapi pertanyaannya, apa benar cuma itu aja? Nah, menurut pandangan Islam, cara pikir modern ini sebetulnya melewatkan sebuah tujuan yang jauh lebih besar dan lebih fundamental. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Kita mulai dengan mempertanyakan ide yang tadi. Apa iya cinta itu satu-satunya tujuan pernikahan? Jadi begini, sumber yang kita bahas ini menggambarkan cinta itu kayak makhluk hidup. Mirip sehelai daun lah. Di awal-awal kelihatannya seger, ijo. Tapi ya namanya juga daun, kalau nggak dijaga, lama-lama bisa layu, menguning, terus ya gugur. Nah, kalau kita terlalu bergantung sama satu perasaan ini, kalau kita anggap cinta itu satu-satunya tujuan, misi inti dari pernikahan itu sendiri, yang sebentar lagi kita bahas, justru bisa terlupakan. Oke, jadi kalau bukan cuma soal cinta, terus soal apa dong? Nah, buat ngerti ini, kita harus mundur jauh banget ke keluarga pertama umat manusia. Kisah Adam, Hawa, dan anak-anak mereka ini bukan cuma sekedar cerita sejarah loh. Ini digambarkan sebagai sebuah pola yang berulang. Jadi, apa yang terjadi sama mereka itu seolah-olah jadi cetak biru, jadi panggung buat semua keluarga yang ada setelahnya, termasuk pola hubungan orang tua dan anak. Menurut salah satu riwayat yang cukup dikenal, Adam dan Hawa itu punya 40 anak yang lahir dalam 20 pasang kembar. Wah, banyak ya. Mereka punya tugas besar untuk memakmurkan bumi, dan keluarga inilah yang jadi titik awalnya. Tapi, yang menarik, dari 40 anak itu, Al-Quran justru menyoroti kisah dari 2 anak saja. Kenapa? Karena fokus ini punya pesan penting. Di dalam kisah mereka berdua, ada pola krusial yang memang sengaja disiapkan untuk jadi pelajaran buat kita semua. Coba dibayangin, katanya Nabi Adam itu sempat ngeliat sampai 400.000 anak cucunya. Luar biasa kan? Dari cuma satu pasangan, bisa tumbuh jadi segitu banyak. Ini nunjukin betapa kuatnya pola pertama soal melanjutkan keturunan ini. Nah, dari pola keluarga pertama ini, kita bisa mulai melihat apa sih sebetulnya tujuan agung dari pernikahan itu sendiri. Jadi, kalau dilihat dari kacamata ini, pernikahan itu bukan sekedar rekayasa sosial atau budaya, tapi disebut sebagai syariat tua, sebuah ketetapan suci yang sudah ada dari zaman dulu. Tujuannya sangat jelas, yaitu menjadi satu-satunya jalan yang sah bagi manusia untuk punya keturunan dan melanjutkan misinya di bumi. Dan ini bagian yang menarik banget. Kalau kita perhatikan bahasa di Al-Quran soal pernikahan, kata yang dipakai itu sakinah, yang artinya ketenangan. Terus ada mawadah, ini kasih sayang yang dalam. Dan rahmah, yaitu belas kasih. Anehnya, kata mahabbah, yang artinya cinta romantis yang menggebu-gebu, justru jarang disebut. Seolah-olah mau bilang, cinta romantis itu cuma salah satu bagian kecil aja dari ikatan yang jauh lebih besar dan kompleks. Terus apa yang terjadi kalau manusia mulai menyimpang dari pola awal ini? Nah, disinilah kita masuk ke konsep yang namanya fitrah. Fitrah itu apa sih? Sederhananya, itu kodrat alami kita, setelan pabriknya manusia, gitu. Dan menurut sumber ini, keinginan untuk punya anak itu adalah bagian inti dari fitrah manusia. Coba kita lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Di zaman dulu, punya keturunan itu dianggap tugas mulia untuk memakmurkan bumi. Sekarang, wah, banyak yang melihat punya anak itu sebagai beban, baik secara ekonomi maupun ya merepotkan. Makanya muncul fenomena seperti child free yang seringkali alasannya ya, biar nggak repot dan nggak keluar banyak biaya. Dan dampaknya itu nggak main-main loh. Ini bukan cuma urusan pribadi, tapi juga sosial. Kita bisa lihat di banyak negara maju, angka kelahiran anjlok. Akibatnya, populasi menua, angkatan kerja makin sedikit, dan muncul apa yang disebut sebagai kekosongan generasi. Oke, setelah lihat semua itu, sekarang kita tarik lagi fokusnya ke zaman sekarang, ke kita. Jadi apa peran generasi kita dalam pola besar ini? Intinya begini, target besar dari pernikahan itu sebetulnya adalah punya keturunan. Ini adalah sebuah ajakan untuk menggeser fokus kita. Dari yang tadinya pernikahan cuma soal pemenuhan cinta pribadi, jadi sebuah misi generasi yang jauh lebih luas.
Jadi, ini semua tentang melanjutkan tugas yang pertama kali diemban oleh leluhur kita, menjadi khalifah atau pengelola di bumi. Dan untuk bisa melanjutkan tugas itu, ya butuh penerus kan? Makanya, melanjutkan keturunan jadi tugas yang sangat mulia dan penting. Gagasan ini benar-benar mengubah cara pandang kita kan? Pernikahan itu bukan cuma soal menyatukan dua hati yang saling cinta, tapi tentang menargetkan sebuah tugas yang mulia, yaitu memiliki keturunan. Kelangsungan umat manusia itu sendiri diletakkan sebagai inti dari sebuah keluarga. Pola ini sudah diwariskan ribuan tahun lamanya. Generasi silih berganti menjalankannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan giliran kita? Memahami pola asli ini seolah-olah mengajak kita semua untuk berpikir ulang. Apa sih peran kita dalam estafet cerita panjang umat manusia ini?